Badan Standar dan Kebijakan Pendidikan menghadirkan Bapak Nur Berlian Venus Ali MSI sebagai Ketua Tim, Bapak Bambang Suwardi Joko SOS MM, Ibu Ais Irmawati MSI, dan Bapak Tri Maulana. Beliau berkesempatan menyaksikan workshop hasil karya siswa implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Bantul. Bapak Bambang Suwardi Joko SOS MM berkesempatan melakukan podcast di SMK Negeri 1 Bantul bersama Ketua Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Pemasaran dan Desain Komunikasi Visual, bertemakan kolaborasi antar program keahlian dalam membangun pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory. Sobat pendidikan, bersama kami sudah hadir para guru-guru dari SMK Negeri 1 Bantul. Mereka ini adalah suatu tim yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk membangun SMK 1 Bantul terkait dengan bagaimana sekolah menjalankan program pelaksanaan pusat unggulan hingga berakhir di 3 tahun dan dilanjutkan dengan programnya yang dari program Kemendikbud. Hanya kita juga pemasarannya untuk produk-produk Katuba itu menggunakan program personal selling. Jadi kita itu menjemput bola, Pak. Jadi untuk bisa memasarkan lebih lanjut, lebih bisa menekankan produk kita ke masyarakat, promosi ke masyarakat, bisa melihat langsung karena produk Katuba itu juga butuh untuk diketahui. SMK Negeri 1 Bantul ada sebuah TEVA yang namanya Katuba Digital Printing. Katuba Digital Printing yang merupakan unggulannya dari konsentrasi keahlian di kafe. Nah, kita sebagai konsentrasi keahlian yang lain memang sangat mendukung sekali, Pak. Kita berkolaborasi dalam mengembangkan Katuba Digital Printing ini. Nah, ini konsentrasi keahlian akuntansi di sini berkecimpung dalam kasirnya, Pak. Jadi dalam pengelolaan keuangan Katuba Digital Printing ini nanti dari akuntansi. Banyak dihasilkan di Katuba tentu salah satunya adalah DTF, Pak. DTF ini nanti akan menghasilkan transfer paper yaitu berupa sablon. Kalau mungkin di dunia sekarang itu yang paling banyak terutama di Jogja itu adalah sablon plastisol. Tentu kita akan memberikan terobosan yang terbaru yaitu menggunakan mesin DTF. Ini tentu kualitasnya akan lebih unggul ya, Pak, karena dari segi awetnya itu tentu dari bahan untuk DTF-nya sendiri itu nanti akan tahan lebih lama. Kemudian ada lagi stiker, Bapak. Jadi stiker ini bisa bermacam-macam ya. Nanti bisa stiker dinding, bisa stiker motor, sebenarnya juga bisa. Jadi segala macam tentu untuk peralatan kami itu outputnya bisa menghasilkan. Bapak Nur Berlian Venus Ali MSI dan Bapak Bambang Suwardi Joko SOS MM berkesempatan berdialog bersama Kepala Sekolah dan Tim Manajemen SMK Negeri 1 Bantul. Sobat pendidikan, kali ini kami bersama dengan tim manajemen di SMK Negeri 1 Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa sampaikan bahwa untuk SMK 1 Bantul ini merupakan SMK PK
dari angkatan pertama tahun 2021. Kemudian tahun 2022 itu kita mendapatkan SMKPK dengan skema pemadangan. Implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 1 Bantul ini sudah berjalan tahun keempat ini, dan pelaksanaannya sudah semakin maju karena teman-teman juga sudah semakin mempelajari peraturan-peraturan, pembaharuan peraturan. Bahkan tahun ini ada pembaharuan peraturan yang harus kita ikuti seperti Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Kemudian dari BSKAP juga ada pembaharuan tentang CP, ATP itu juga sudah. Jadi semakin kita mengikuti perkembangan dan kemajuan dari implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 1 Bantul. Untuk pemanfaatan Satpras yang tahap pertama itu semuanya masuk di lab PK, lab 3 itu Di kafe ya Pak ya? lab di kafe, Oh, di kafe. dipakai untuk pembelajaran setiap hari, dan alat-alatnya sudah lumayan standar industri. Kemudian yang tahap 2 atau SPD tadi itu dipakai untuk rumah produksi katuba digital printing tadi. Karena begitu kita industri itu tahu sekolah PK, maka ketika kita mau menyodorkan kerjasama itu lebih mudah dipercaya. Iya. Nah, makanya seperti tadi tak sampaikan, perkembangan untuk kelas industri kan kita termasuk agak banyak Pak. Setelah adanya PK, setelah PK itu Dubdi ketika kita ajak untuk bikin kelas industri itu lebih mudah. Termasuk tadi masalah penyerapan lulusan kan semakin banyak, beberapa kali itu kan banyak perusahaan yang masuk ke kita. Sebagai penjaminan mutu ya di tempat kami, bahwa kami juga punya tim untuk penjaminan mutu ini. Tugas kami adalah memastikan bahwa semua sudah berjalan sesuai dengan standar, semua berjalan sesuai dengan SOP. Nah, quality control kami selalu selain memantau dalam kesehariannya juga di setiap akhir pembelajaran seperti ini kita mengadakan audit internal Pak. Ini baru saja berjalan kemarin audit internal. Kalau di Jogja sendiri itu kita jadi satu pintu, jadi menggunakan jadi laman ppdb-jogjapref.go.id itu yang artinya nanti seleksi online di tingkat SMA dan SMK, dan itu ada Pergub dan Kepka dari Kepala Dikpora. Nah, untuk tahun ini artinya kita sudah SMK PK itu kita berjalan 4 tahun, dan selama 3 tahun kita mulai dari 2021 itu DKV itu di antara 8 kita konsentrasi keahlian kita terima itu adalah peringkat pertama. Baik, Pak Mujari, Pak Nur, dan Bapak sekalian, menarik ya diskusi kita bagaimana perkembangan dari program pusat pemuluhan ke depan setelah penetapan lepas dari 3 tahun. Ya, semoga apa yang kita kerjakan ini manfaat bagi kita semua, khususnya muarek pada peserta didik. Apa yang diharapkan kita sudah mampu menyiapkan peserta didik, setidaknya mereka mampu siap dari dunia kerja, namun juga setidaknya mereka juga bisa kita menyiapkan untuk berwirausaha dan tentunya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Akhir kata, kami atas nama tim dari PSKP BSK, terima kasih, salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.